berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan insya Allah semoga sehat ya. Oke. Sebelum kita mulai kita punya pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai kegiatan kita hari ini dengan doa. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Berdoa mulai. Baik, absen sebentar. Amir dan Rumana, hadir Ibu. Sofi, hadir Ibu. Sina, Marceleta, hadir Ibu. Yofi, Justina, hadir Ibu. Yokbe, hadir Ibu. Sabi, Veronica, Prilly, hadir Ibu. Justina, Martinus, Justina, Ani, Irene, hadir. Elizabeth, hadir. Oke, semuanya hadir ya. Oke, baik. Ini kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah jaga dari malam sampai pagi. Sehingga kita hari ini masih berada di tempat ini masih dalam keadaan yang sehat. Oke. Hari ini kita belajar tentang mekanisme pernapasan para manusia dengan tujuan supaya kita tahu kita punya kenapa kita punya dada itu kalau apa? Kalau kita bernapas itu selalu berat. Coba masing-masing pegang dada, terus tarik napas, hembus lagi. Ketika kita tarik napas dan hembus itu kita punya dada akan kembang terus kempis begitu kan. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan menunjukkan video. Nah, oke. Gambar di depan tadi, video di depan itu menunjukkan orang sedang apa? Berlari. Berlari ya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Silakan ajukan pertanyaan tentang video yang tadi sudah tayangkan tadi. Silakan berdiri terus bertanya. Kenapa setelah kita berlari, napas kita itu ngos-ngosan atau tarik-narik? Terus yang lain, mungkin ada yang lain lagi? Memperlakukan membuat napas kita itu dari. Oh, baik. Pada saat kita berlari itu, napas kita itu akan terengah-engah ya. Jadi kalau kita lari ngos-ngosan, apalagi kalau kita misalnya olahraga atau berlari dalam keadaan yang cepat ya. Jadi hal itu karena kita melakukan aktivitas yang berat. Tentunya kita memerlukan energi yang lebih banyak. Jadi energi ini dalam bentuk ATP. ATP dihasilkan dari respirasi seluler. ATP di sini perannya adalah penghubung proses untuk menghasilkan energi dan untuk yang membutuhkan energi. Hal tersebut sangat mempengaruhi frekuensi pernapasan. Otomatis kita bernapas akan semakin apa? Cepat. Bernapas semakin cepat. Jadi semakin berat aktivitas yang kita lakukan, maka frekuensi pernapasan itu semakin meningkat.
Untuk pelajaran hari ini kita akan dibentuk dalam 3 kelompok, ya. Kelompoknya sudah ada kemarin. Jadi kita akan melakukan percobaan tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Ibu akan bagi alat-alatnya. Kita akan mengerjakannya dalam waktu 30 menit saja. Sebelumnya saya akan bagi LKS dulu. Ibu siapkan botol, terus ada alat-alatnya semua di sini. Nanti kita bikin percobaannya seperti ini. Ya sudah jadi. Nanti sebentar kamu bikin lagi. Ini namanya mekanisme pernapasan. Nanti dia punya langkah-langkah itu sudah ada di dalam LKS itu. Tinggal kamu bikin. Dia punya langkah-langkah semua ada di dalam. Nanti hasilnya seperti ini. Langkah kerjanya ada di dalam. Langkah kerja itu baca. Yang lain cek. Ini jatuh. Di bawah sini sampai ini. Jika dengan itu, satu lagi, yang ini dililit. Ini karena dililit nanti sebentar saya bentuknya huruf Y kayak di dalam ini. Contoh ada di sini. Ini bagian kita itu bagian sudah ini terlalu panjang. Terlalu panjang. Wah, ini PT saya tahu. Manusia perlu kembali kepada Nah, ini langkah pertama ini kan kita kunjung botol, ya. Nah, botol bagian bawah botol plastik air mineral kira-kira 20 cm dengan menggunakan gunting kan sudah tambah semua. Terus ambil sebuah balon dan gunting secukupnya. Berarti yang ini, balon ini sudah digunting juga. Terus lubangi tutup botol, kurang jarum dalam plastik ini kan sudah dibuka.
Terus masukkan selang plastik dan atau sedotan yang sudah diikat di mulut botol. Berarti ini kayak ini sudah, ini sudah. Nah, pakai kembali lagi. Nah, gitu. Ini pakai ini. Ini tutup dengan plastik. Di bagian atas ini pakai. Kalau di yang balon itu di bagian bawah. Macam warnanya pernah akan menjadi kalau sudah selesai kita ke seterusnya yang itu nomor 10 nomor 9 10 yang bagian bawah ini kan ada keterangan di bawah ini botol taruh B bawah ini di bagian A yang dua di atas atas sudah selesai. Kelompok 2 sudah.
Nah, sekarang kamu lihat dia punya zat inti apa nomor 9. Yang ini dia punya apa? Yang ini. Terus dia punya sahabat G ini apa? Dia punya balon A ini apa? Bagian bawahnya apa? Isi. Saya bilang itu. Isi. Kalau yang ini apa? Dalam itu. Performa itu. Nomor Tidak apa? Tidak ada. Tapi ya. Oke. Yang bawahnya sahabatnya ini apa? Apa makanan itu disebut apa? Bronkus. Bawahnya lagi apa? Sudah semua? Sudah. Oke, semua lepas barang-barang sudah. Semua ini udah barang-barang itu tuh. Sudah lepas kita bahas kita punya LKS itu. Kelompok 3. Coba. Ya, dicatat. Kami dari kelompok 3 karena akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 7, tariklah balon. Nomor 7, tariklah balon D ke bawah. Perhatikan apa saja yang terjadi dengan balon A yang ada di dalam botol. Deskripsikan hasil pengamatan kami. Jawaban kami, balon D ketika ditarik, balon A akan menyimpan atau membesar. Yang lain mungkin ada yang jawaban nomor 7. 7. Apabila balon B ditarik ke bawah, maka balon A akan mengembang. Jadi jawaban rata-rata balon itu kalau balon B ditarik maka balon A akan mengembang. Oke. Nomor 8. Nomor 8, jadikan penjelasan untuk jawaban nomor 7. Nomor 8, ketika balon B ditarik, maka balon A akan mengembang, dan ketika balon B dilepas, maka balon A akan menetes. Oke. Jadi ketika diafragma yang ini ya. Ketika diafragma berkontraksi, maka otot akan bergerak keluar. Ini otot yang tahu ini akan bergerak keluar. Volume udara di dalam rongga dada atau di dalam botol rongga dada ada di botol, oke? Yang menurut bukan udara itu lepas dia akan menghembus. Oke, yang nomor 9. Baca hasil jawaban yang ada di Oke, berangkat sini. Jadi yang kita sudah bikin tadi itu ada dia punya bagian-bagiannya. Yang pertama ini apa? Nah, kita ini sebagai apa? Ya, rangkaian atau apa? Terus yang pipa ini sebagai ya, botol plastik ini sebagai apa? Ya. Terus yang di dalam ini yang bentuk Y ini sebagai apa? Rhombus. Balon buah ini sebagai paru. Yang di bawah ini adalah diafragma. Jadi nomor 10 lagi, hasil kesimpulan setelah kamu bikin ini nih, kesimpulannya bagaimana? Nomor 10. Buatlah kesimpulan dari kegiatan ini. Nomor 10, dari hasil percobaan di atas ini yang menunjukkan diafragma yang berkontraksi dengan otot pernapasan. Ada yang lain? Nomor 10. Dari hasil percobaan di atas menunjukkan diafragma yang dihasilkan
yang berkontraksi yang berotot dan napasan. Iya. Baik, semua yang kamu jawab itu memang betul, ya, semuanya benar ya. Jadi ini merupakan mekanisme pernapasan. Kita tidak mau bernapas, kita kan kadang pernapasan ada dua ya, pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau pernapasan dada, kalau kita rongga dada membesar maka punya pada saat kita menghirup udara, inspirasi itu berarti menghirup. Pada saat kita menghirup udara atau oksigen, diafragma dan otot itu berkontraksi. Volume rongga dada akan membesar, paru-paru akan mengembang. Dan udara masuk ke dalam paru-paru. Pada saat kita menghembuskan nafas, diafragma dan otot dada berrelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara juga keluar dari apa? Dari paru-paru ke alam bebas ini. Jadi baik. Jadi mengambil kesimpulan, kita buat kesimpulan sama-sama tentang percobaan ini. Yang pertama, ketika kita tarik, maka ketika balon B ditarik, maka balon A akan hilang. Balon A tadi merupakan apa tadi? Paru-paru. Jadi ketika kita tarik, diafragma akan berkontraksi ke bawah ini, dan otot pernapasan akan bergerak keluar. Nah ini, kalau kita tarik, dia akan mengembang. Kalau kita lepas, dia kempes. Tarik lagi, dia akan mengembang. Jadi apabila balon B ditarik ke bawah, maka yang terjadi adalah diafragma ini akan berkontraksi dan otot pernapasan bergerak ke keluar. Pernapasan di sini yaitu paru-paru tadi. Oke. Terus nomor 8 itu ketika diafragma berkontraksi, otot bergerak keluar. Volume udara di dalam rongga dada ini, rongga dada di sini. Kalau di dalam ini adalah botol. Botol ini diandaikan sebagai rongga dada. Yang menurun tekanan udara di paru-paru. Lalu ini kita tarik, kalau tekanan udara di dalam paru-parunya akan menurun. Penurunan tekanan di paru-paru menyebabkan udara dari lingkungan ditarik melalui apa ini? Trachea dan bronkus ini menghubungi ini di dalam ke dalam paru-paru. Jadi punya bagian-bagian ini, andaikan ini kita punya apa organ-organ pernapasan tadi. Yang pertama ini adalah yang sedotan ini atau pipa ini adalah apa? Trachea. Terus di dalamnya ada cabang dua ini adalah bronkus. Terus balon yang di dalam ini dua ini sebagai paru-paru. Balon yang bagian paling bawah ini adalah yang kuat. Jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah percobaan ini merupakan contoh diafragma yang berkontraksi dari otot. Baik, sebelum kita mengakhiri ini, kali ini mau tanya dulu ya. Kan kemarin sudah kita belajar tentang organ-organ pernapasan. Fungsi dari hidung. Fungsi dari hidung untuk apa? Menyaring kotoran yang masuk. Terus organ-organ pernapasan apa saja? Hidung, terus organ atau trachea.
pernapasan itu ada 5 mekanisme ya. Peristiwa menghirup dan menghembuskan nafas. Udara yang kita hirup itu apa? Oksigen. Jadi ada 2 pernapasan, mekanisme pernapasan ada 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi pernapasan dada adalah aktivitas otot-otot pernapasan bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Terus kalau pernapasan perut berarti kita membesarkan dan mengecilkan rongga. Hari ini kita sampai di sini pulang belajar lagi. Jadi jangan ikut berarti semester depan nanti kita ketemu lagi. Mungkin ada pertanyaan? Masih ada. Kita orang ini studio. Mungkin ada pertanyaan yang belum mengerti tentang pelajaran ini hari ini? Sudah ada. Tadi semua sudah mengerti atau tentang ini? Dan tapi ditanya lagi tidak? Oke. Mudah-mudahan semua sudah mengerti. Ini hari kita sampai di sini dulu. Kita sampai di sini dulu. Kita tetap mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih. Tadi untuk menutupi kegiatan kita hari ini, kita semua orang untuk berdoa. Nah, teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa dari Bapa yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, berikan kehendakmu di surga, berikan kami hari hidupnya, ampuni dosa kami, ada di salah kami, dan janganlah membawa kami ke Tuhan, tetapi bersama-sama dari perencanaan, dengan kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang semua. Silakan.